Indonesia berhasil membuktikan adanya tindakan diskriminatif Uni Eropa terhadap produk minyak sawit dan biofuel berbahan baku kelapa sawit atau biodiesel di hadapan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Panel WTO melalui laporan putusannya yang disirkulasikan pada 10 Januari 2025 memutuskan bahwa kebijakan Uni Eropa melanggar aturan perdagangan internasional. WTO menyatakan bahwa Uni Eropa memberikan perlakuan tidak adil terhadap biofuel berbahan kelapa sawit dari Indonesia jika dibandingkan dengan produk serupa dari Uni Eropa seperti rapeseed dan bunga matahari. Selain itu, produk impor lainnya seperti kedelai juga dinilai lebih diuntungkan dibandingkan minyak sawit Indonesia. Berdasarkan aturan WTO, laporan panel akan diadopsi dalam waktu 20 hingga 60 hari jika tidak ada keberatan dari pihak yang bersengketa. Keputusan ini bersifat mengikat dan Uni Eropa wajib mematuhi putusan dengan menyesuaikan kebijakannya. Kasus ini bermula pada Desember 2019 ketika Indonesia menggugat pertama kali kebijakan Uni Eropa yang dianggap menghambat akses pasar kelapa sawit melalui RED II Delegated Regulation dan kebijakan Prancis. Kebijakan tersebut meliputi pembatasan konsumsi biofuel berbahan baku kelapa sawit hingga 7%, pengkategorian high ILAC risk, serta penghentian penggunaan biofuel sawit secara bertahap. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membeberkan bahwa Indonesia akan memiliki pabrik metanol sendiri. Pembangunan pabrik itu akan dilaksanakan di Bojonegoro. Bahlil mengatakan pembangunan pabrik metanol dalam negeri juga sebagai upaya pemerintah dalam mencapai target ketahanan energi dalam negeri. Bahkan pihaknya sudah melakukan pemetaan mengenai ketahanan energi tersebut. Metanol sendiri berfungsi sebagai campuran bahan baku untuk BBM. Maka dari itu, Bahlil menyebut pembangunan pabrik metanol dilakukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam negeri, khususnya produk biodiesel 40% atau B40 yang pada tahun ini dijalankan untuk dicampurkan pada jenis solar. Bank Indonesia mencatat kinerja lapangan usaha industri pengolahan pada kuartal 4 tahun lalu tetap terjaga dan berada pada fase ekspansi. Hal ini tercermin dari PMI Bank Indonesia sebesar 51,58% atau berada di atas 50%. Ekspansi ini pun diyakini akan berlanjut pada kuartal 1 2025. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso mengatakan, berdasarkan komponen pembentuknya, mayoritas komponen berada pada fase ekspansi, yaitu volume persediaan barang jadi, volume total pesanan, volume produksi, dan penerimaan barang pesanan input. Pada kuartal 1 tahun ini, Bank Indonesia meyakini industri pengolahan meningkat dan berada pada fase ekspansi di level 51,97%. Berdasarkan komponen pembentuknya, mayoritas komponen diperkirakan berada pada fase ekspansi dengan indeks tertinggi pada komponen volume persediaan barang jadi, volume total pesanan, volume produksi, dan permintaan barang pesanan input. Sementara komponen jumlah tenaga kerja diperkirakan membaik meski masih berada pada fase kontraksi. Laporan Global Economic Prospects World Bank menilai ekonomi negara-negara berkembang yang menyumbang 60% pertumbuhan global diproyeksikan akan mengalami tekanan pada 2025. World Bank mencatat ekonomi negara maju akan mengakhiri kuartal pertama awal abad ke-21 dengan prospek pertumbuhan jangka panjang terlemah sejak tahun 2000. Laporan Bank Dunia ini bahkan memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia hanya akan tumbuh 2,7% pada 2025 dan stagnan pada 2026. Dengan perkiraan terbaru ini, maka disimpulkan ekonomi dunia akan mengalami stagnasi. Bank Dunia juga melihat pertumbuhan di negara-negara berkembang juga diperkirakan akan tetap stabil di sekitar 4% selama 2 tahun ke depan. Namun, ini akan menjadi kinerja yang lebih lemah daripada sebelum pandemi
dan tidak cukup untuk mendorong kemajuan yang diperlukan untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas. Bank Dunia melihat beban besar bagi negara berkembang pada 25 tahun mendatang. Beban ini dipengaruhi utang yang meningkat hingga perubahan iklim. Sementara itu untuk Indonesia, Bank Dunia mengestimasi laju ekonomi tanah air di level 5% dan 5,1% di tahun 2025 dan 2026. Faktor pendukung stabilnya laju ekonomi Indonesia adalah peningkatan permintaan domestik, kebijakan fiskal yang konsisten, serta pertumbuhan perdagangan yang tetap stabil. Perusahaan minyak dan gas bumi asal Inggris BP mengalami rencana pemangkasan lebih dari 5% tenaga kerjanya secara global. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari strategi efisiensi biaya perusahaan. Rencana tersebut terungkap dalam sebuah memo internal yang menyatakan BP akan melakukan PHK kepada 4.700 karyawan, di mana 3.000 orang merupakan kontraktor. PHK ini dilakukan setelah BP melakukan tinjauan terhadap seluruh divisinya. Sebagai informasi, BP memiliki sekitar 90.000 tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan CEO BP Murray Auchincloss yang akan mengurangi biaya perusahaan asal Inggris tersebut setidaknya sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat pada akhir 2026. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keuntungan dan menjawab kekhawatiran investor terkait strategi transisi energi perusahaan. Rincian pasti pemangkasan belum diungkapkan, namun diperkirakan sekitar 1.100 posisi akan dihilangkan melalui redundansi atau pemindahan pekerjaan dari Inggris dan Amerika Serikat ke Hungaria, India, dan Malaysia.